Jadi pada penyakit COVID ini ya, kalau berat itu akan ada kondisi yang disebut dengan acute respiratory distress syndrome. Ya, tentu saja ini akan sesak napas. Maka sebagian kecil dari pasien COVID ini harus dibantu dengan terapi oksigen atau ventilator. Ya. Nah, kita kembali lagi nih, sahabat MQ. Setelah tadi ada sedikit gitu ya gambaran terkait dengan hipoksia. Nah, ini kita kembali lagi nih bersama Dr. Osman. Ini sudah standby juga, alhamdulillah. Ini terkait jenis-jenis oksigennya nih, dokter. Karena kan tidak semua jenis oksigen bisa kita pakai begitu ya, dokter ya. Atau memang semua jenis oksigen bisa untuk mengecek ini atau meringankan rendahnya saturasi oksigen ini, dokter? Ya, jadi kalau di Mbak Dila, kalau di medis, di pelayanan medis itu ada yang termasuk gas medis ya. Memang itu dibuat dengan syarat-syarat yang sangat ketat ya. Gas-gas medis itu salah satunya adalah oksigen dan yang lain juga biasa digunakan untuk untuk misalnya anestesi ya waktu operasi dan sebagainya. Jadi kalau tadi pertanyaannya jenis-jenis oksigen ya, oksigen itu ya jelas cuma satu ya, rumus kimianya O2 ya. Nah, jadi yang diproduksi ya, khusus untuk gas medis itu yang memang steril, artinya apa? Artinya tidak ada partikel-partikel yang di dalamnya yang bisa menimbulkan alergi ya. Misalnya ada debunya gitu kan nanti orang dikasih oksigen kan batuk-batuk kan gitu misalnya. Betul. Ya tidak ada misalnya mikroorganisme. Jadi memang itu dibuat demikian. Ya, Mhm. jadi prinsip di kedokteran itu kita kalau menolong seseorang jangan sampai orang yang kita tolong itu bertambah parah. Kan begitu. Jadi gas medis pun juga dibuat dengan persyaratan yang sangat ketat. Ya. Mhm. Ya itu. Jadi gas ya kalau tadi pertanyaannya macam-macam oksigen, oksigen ya hanya oksigen saja begitu Mbak Baik. Dila. Baik, dokter. Karena ini dokter, ada, mungkin satu pasien begitu dokter yang, dekat dengan saya ini juga tidak disarankan untuk, memakai oksigen untuk asma seperti uap gitu dokter. Apakah benar ini dokter? Uh, begini ya, oksigen yang kita buat itu memang sudah kita buat ya tadi dengan persyaratan-persyaratan ya. Yang Mhm. jelas tidak iritatif pada saluran pernapasan ya, tidak menimbulkan alergi. Ya, kalau sebenarnya kalau kita nggak sakit ya kita itu sangat bersyukur Mbak Dila. Mhm. Karena di udara di sekitar kita itu oksigennya banyak dan gratis kan. Jadi kembali ke pokok pertanyaan Mbak Dila tadi, apa tadi Mhm. pertanyaannya? Maaf. Karena ada yang tidak disarankan ini dokter, karena, perbedaan antara oksigen untuk, Covid dan juga ini untuk uap begitu dokter. Karena ada satu pasien yang, mau memakai, oksigen yang biasa dipakai untuk uap, untuk pengidap asma begitu dokter. Apakah itu Oh, berbeda, jenisnya memang? kalau Seperti kalau apa? untuk keperluan medis hanya satu jenis oksigen, Mbak. Ah, baik. Ya. Tapi kalau mungkin kalau untuk yang untuk jualan ikan itu dari kolam ikan dikasih oksigen itu tidak seketat ya, tidak seketat oksigen yang masuk golongan gas medis tadi. Ya, Mhm. ya itu. Jadi dan terapi oksigen pun tidak sembarangan juga Mhm. ya. Ada Baik. penyakit tertentu yang diberikan terapi oksigen kalau kita memberikan dosisnya itu terlalu kuat itu justru menimbulkan efek yang jelek pada pasien, terutama misalnya pada pasien yang eh,
mengalami atau menderita penyakit paru obstruksi kronik gitu. Mhm. Itu kalau diberikan yang alirannya keras malah berakibat jelek pada pasiennya. Mhm. Jadi terapi oksigen ini memang ada ilmunya ini. Ada ilmunya. Wah, ini kalau dibahas satu pertemuan ini tidak cukup sepertinya ya, dokter ya? Iya, iya Mbak Baik. Dila. Baik, kemudian, untuk sebelum terapi oksigen begitu, sebelum kita mengetahui kita kekurangan oksigen atau tidak, ini Hmm. mungkin bisa disampaikan dokter, untuk, kadar-kadar saturasi oksigen yang normal itu seperti apa? Supaya bisa mungkin kalau sudah punya alatnya sudah bisa dicek begitu dokter. Iya. Ya kalau secara teoritisnya saturasi oksigen ya antara 95% sampai dengan 100%. Oke, Ya, cukup jadi kalau tinggi. di bawah 95% ya kita sudah berasumsi sudah mulai ada gangguan ya. Mulai ada Mhm. gangguan saturasi oksigen ya. Mhm. Jadi Baik. oksigen ini memang diperlukan untuk perfusi jaringan, untuk fisiologis dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Mhm. Mhm. Baik, berarti kalau sudah, kurang dari 95% ini harus segera dicek begitu ya, dokter ya. Kemudian Ya. ini juga ada teknik-teknik tertentunya begitu ya, kalau disampaikan dokter tadi. Ini kalau juga ada yang terkenal saat ini nih dokter, tekniknya adalah teknik proning, dokter. Nah ini mungkin teknik seperti apa ini teknik proning ini, dokter? Ya, ini sebetulnya teknik proning ini untuk teknik-teknik yang dilakukan ya. Misalnya kan kalau kita di dalam paru-paru kita itu ada banyak lendir kan gitu. Mhm. Dengan teknik proning ini diharapkan lendir-lendir ini bisa keluar kan gitu. Ya. Wah. Kalau kita batuk kan ada dahaknya. Nah, Mhm. mengenai tekniknya itu sendiri itu berbagai ada macam-macam ya tekniknya ya. Misalnya ada yang mengatakan salah satunya ya ada yang mengatakan Mhm. ya kita siapkan 3 bantal ya. Bantal ya. Nah, kemudian ketiga bantal itu ditaruh posisinya di daerah dada sebelah atas, daerah perut dan di daerah lutut sana. Dan kemudian kita tengkurap ya selama 30 menit kan begitu, 30 menit ya. Kemudian sesudah itu kita miring, posisi miring, tapi tetap juga menggunakan 3 bantal tadi. Mhm. Dan kemudian 30 menit juga. Kemudian ada juga satu lagi posisi yang di mana bantal ini kita tumpuk ya 3 bantal ini dan kita terlentang di situ ya. Jadi terlentang. Jadi posisi tubuh kita bagian atas lebih tinggi. Nah, selama 30 menit. Itu salah satu teknik. Ada variasinya banyak ini Mbak, tapi prinsipnya teknik proning itu. Jadi dengan harapan seandainya ada dahak, ada lendir di dalam paru-paru kita itu keluar, jadi napas kita jadi lega kan, Mhm. Betul, dokter. oksigen bisa masuk dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan jaringan kebutuhan oksigen di jaringan kita dengan baik. Kira-kira prinsipnya seperti itu Mbak Dila. Baik, berarti ini juga cukup mudah dilakukan di rumah begitu ya, secara mandiri dokter ya? Iya betul, ya. Baik, kemudian ini dokter, kalau kita sudah periksa begitu ya, sudah menggunakan metode proning ini dokter, kemudian, rasanya masih turun begitu dokter, masih lemah begitu dokter. Ini mungkin kondisi-kondisi seperti apa yang memang masih kita bisa usahakan di rumah, dan kondisi seperti apa dokter yang memang harus dibawa ke medis nih dokter? Ya tadi kalau kita itu memiliki tadi alat oximeter ya kita periksa dengan itu ya. Mhm. Tapi bagaimana kalau kita nggak punya kan gitu persoalannya. Apa tanda-tandanya kita mengalami hipoksia atau uh, saturasi oksigen di tubuh kita itu berkurang. Ya Mhm. kalau kekurangannya itu sedikit ya nggak bisa Mbak. Paling gejalanya ya karena kekurangan oksigen artinya
eh, perfusi jaringan, kebutuhan oksigen di jaringan di sel-sel berkurang, ya jadi tubuh kita menjadi tidak nyaman karena fungsi sel-selnya itu kan berkurang, ya. Sel-selnya tidak bisa bekerja optimal, ya. Itu yang dirasakan, mungkin itu yang bisa dirasakan, badan kita nggak enak, lemas, ya gitu. Nah kalau itu kurang sekali oksigennya, ya, yang banyak malah karbon dioksidnya atau CO2-nya. Nah, itu akan jelas sekali, tapi jangan sampai itu terjadi. Ya biru. Makanya kalau orang-orang kekurangan oksigen itu jadi sianosis istilahnya. Tampak pada misalnya bibirnya kebiruan gitu dan itu. Tapi kalau sudah sampai sianosis artinya itu udah berat. Baik. Kalau masih awal-awal ya mungkin yang bisa dirasakan badan kita kok rasanya nggak fit toh, kan gitu. Baik, berarti kalau sudah ada kondisi atau ciri-ciri seperti bibir membiru ataupun lemas begitu dokter ya, berarti sudah memang harus ditindaklanjut secara medis begitu dokter? Nah, kalau bibir sudah sampai biru, udah itu sudah berat kategorinya. Dan itu bisa kita lihat orangnya sianosis, kekurangan oksigen dan banyak kan ini ada keseimbangan antara O2 dan CO2 ini. Kalau banyak CO2-nya kita akan mengalami sianosis tadi, biru. Nah kalau sampai terjadi sianosis itu artinya oksigen kita sudah rendah sekali. Tapi kalau oksigen kita itu masih saturasinya turun, tetapi turunnya tidak banget gitu, ya kita masih mungkin yang dirasakan badan kita kok nggak enak, lemas kan gitu. Itu aja. Baik, berarti kalau sampai sudah mengalami sianosis ini berarti sudah harus dirawat di medis begitu ya dokter ya? Iya pasti. Itu perlu pertolongan medis itu nggak bisa ya. Baik, jangan sampai begitu ya, Jangan sampai. Baik, nah kita harus cek lagi nih sahabat MK, sampai mana mungkin tingkat saturasi oksigen kita, supaya bisa aware lagi begitu ya sahabat MK, untuk bisa menangani secara tanggap sahabat MK. Program yang dimaksud dengan PPKM darurat itu, ya. Intinya sebetulnya apa? Intinya sebetulnya simple, ya. Virus ini sebetulnya nggak bisa bergerak. Yang bergerak itu manusianya.